neraka, bawa mereka kepada Tuhan yang benar, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kalau kita rakyat Indonesia ini ya ribut karena agama, ke depan jadi abu Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang beriman dimanapun saja Anda berada, alhamdulillah kali ini saya akan mereaction, yaitu adalah video debat ya, atau diskusi yang mana menurut kedua pendeta ini, diantaranya Erastus dengan Bapak Risu Lubis ya. Beliau ini berbeda pendapat. Jadi padahal satu kitab ya, satu Alkitab. Nah, terus di situ mengatakan yang lebih seru lagi, katanya si Risu Lubis, mohon maaf kalau salah ya namanya ya, Risu Lubis lah. Kalau ada debat seperti ini, menurut beliau, Indonesia akan jadi debu. Waduh, itu sangatlah ekstrim bahasa. Begini saudaraku, dimanapun saja Anda berada, diskusi ataupun debat itu penting, karena untuk membuka akal pikiran atau wawasan kita ya, dimana yang benar nanti itu akan ketahuan. Nah, yang didebatkan itu kan masalah kitab ya, Alkitab, baik ya di Muslim ataupun non Muslim. Kalau Muslim itu Al-Quran, kalau Muslim itu adalah Alkitab, Bible, Injil ya. Nah, itu penting. Pentingnya di mana? Karena ini menyangkut kehidupan dunia dan akhirat. Jadi marilah kita meng-cross check untuk kesucian di antara kita tersebut gitu. Kalau sudah teruji kesuciannya, saya sendiri juga yakin mana yang paling benar di antara kitab-kitab tersebut. Nah, saudaraku yang beriman, marilah kita diskusi ya, buka akal pikiran kita agar supaya kita tidak hanya mengandalkan ego saja akan menambah ilmu ya, tapi kadang-kadang kan yang terjadi tidak ya, ego yang dikedepankan, ilmunya kurang. Nah, sehingga terjadilah gontok-gontokan. Seharusnya tidak seperti itu. Apalagi seperti orang-orang yang sudah memimpin ya, itu sangat disayangkan sekali ya menurut saya. Jadi marilah kita ikuti yang benar, sebenar-benarnya benar ya, seperti itu. Kitab itu yang mana saja begitu, kitab yang mana saja, jangan diam di situ, cek yang mana yang benar, yang paling benar, seperti itu. Tetapi kalau Anda cuma terpaku di suatu tempat, kemudian ilmunya akhirnya di situ saja pengetahuannya ya, yang keluar hanyalah ego ya. Tidak bisa
membedakan mana yang benar, tidak bisa membedakan mana yang salah. Nah, itu ego yang keluar. Biasanya seperti itu. Karena ego sebagian dari nafsu kesombongan kita, padahal ilmunya belum ada, seperti itu. Ya, jadi ayolah kita semua, baik yang Islam ataupun non Muslim, diskusi, carilah kebenaran. Karena hidup ini adalah takdir. Ya, kita tidak pernah minta hidup di Indonesia kepada Tuhan waktu dulu. Ya, kita ditakdirkan di Indonesia misalkan. Ya, itu takdir. Ada yang hidup di Amerika misalkan, itu takdir. Tetapi kalau agama itu adalah pilihan masing-masing orang itu. Kalau menurut Anda benar, ya monggo silakan itu. Jadi tidak usah gontok-gontokan, ya. Marilah kita hormati, ya, diskusi yang baik begitu. Apalagi bilang Indonesia akan jadi debu kalau seperti itu kan bahasa yang tidak patut dikeluarkan. Ya, marilah kita belajar dan belajar. Ya, kalau cuma belajar di situ saja, di tempat saja, saya rasa anda semua tidak akan mengerti gitu. Jadi mohon maaf, saya bukan menggurui, saya bukan siapa-siapa, tapi saya kasihan melihat beliau-beliau semua ini. Ya, orang sama-sama Kristen saja sudah berbeda pendapat, ya, seperti itu. Padahal kitabnya satu. Apalagi diskusi misalkan dengan beda keyakinan, susah. Jadi marilah, maksud saya, buka akal pikiran kita yang sehat agar kita menjadi orang yang benar, mempunyai Tuhan yang benar, siapa yang benar, begitu. Perbandingkan kitabnya itu, perbandingkan. Lah, ini baru saja satu-satu kita sama-sama Bible, ribut, malu dong. Oke, buat sahabatku dimanapun saja Anda berada, yuk silakan diskusi. Aku mau pantau, ya. Neraka, bawa mereka kepada Tuhan yang benar, supaya mereka tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Karena kalau kita rakyat Indonesia ini, ya, ribut karena agama, ke depan jadi abu Indonesia ini. Bagaimana dong? Seperti saya kan, saya beriman kepada Yesus. Apakah saya harus diam saja supaya damai? Kita nggak usah ngomong-ngomong. Tutup mulut, nggak usah ngomong. Ya, kita harus sampaikan Injil tetap, tapi dengan baik. Buktinya tadi pelayanan kami yang mengikuti dari awal tadi, nggak apa-apa. Di situ banyak orang-orang Muslim, bahkan banyak yang mau dengar. Nggak apa-apa. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Tenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Siapa lagi yang bisa menggabungkan satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus? Jelas, tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Pak Erastus, Bapak ini makin sekolah tinggi, makin pikirannya saya lihat kacau. Sepertinya dulu Bapak nggak seperti ini. Hanya belakangan ini saja Bapak berpikir seperti ini. Saya juga nggak ngerti, ya. Dulu Bapak itu menjadi panutan saya. Sekarang kok malah Bapak
mengajarkan hal-hal yang membingungkan kita. Terus Bapak kasih argumentasi banyak di Alkitab yang mengatakan bahwa Bapak di surga menundukkan musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Terus Bapak berkata lagi tadi bahwa Bapak di surga itu mengutus, Yesus itu utusan. Nggak pakai panjang lebar saya menjelaskan. Mari kita simak penuturan orang cerdas yang satu ini. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana ha? Ini bercanda. Jangan marah. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kontroversi apa yang dikhotbahkan oleh Dr. Erastus Sabdono baru-baru ini. Jangan di skip video saya karena di akhir video ini saya akan kasih lihat 2 ayat yang tidak akan bisa Anda bantah. Baiklah Pak Chandra Teja, saya akan berusaha menyimak sampai beres. Supaya cerdas, teredukasi, dan terhibur. Yuk lanjut Pak, semongko. Astaga. Maksud saya, monggo. Menarik kan? Nah ini adalah sebagian dari yang orang anggap sesat. Padahal ini adalah sesuatu yang sudah pernah dikhotbahkan oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono sebelum pandemi COVID. Yaitu tentang kedudukan Tuhan Yesus dibanding Allah Bapa. Khotbah Pak Eras selalu mengajarkan bahwa Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Dan itu menyulut kontroversi juga sekitar 3 tahun yang lalu lah ya. Dibilang Pak Erastus itu sesat gitu ya. Tidak, Allah Bapa dan Allah Anak itu sederajat, sama tingginya. Nah, padahal hal seperti ini sudah pernah terjadi ya, perdebatan seperti ini di abad ketiga. Oleh karena itu, Kaisar Roma waktu itu, Konstantin yang Agung, mengundang 1.800 uskup untuk bertemu ya, untuk menyatukan pendapat yang terpecah mengenai kedudukan Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jadi, apa pendapat atau analisis Pak Chandra Teja terhadap fenomena yang seperti dilakukan oleh Risuli Lubis, yang merasa bahwa imannya hampir terguncang dikarenakan ucapan Pak Pendeta Erastus Sabdono tentang kajian yang menjelaskan bahwa Bapa lebih tinggi atau lebih besar daripada Yesus yang hanyalah utusan? Saya bukan mau memperdebatkan hal yang sudah terjadi berapa? 17 abad yang lalu. Udah, itu sejarah lah. Tapi itu sebagai suatu catatan. Jadi, hasil keputusan Konsili Nisea adalah Allah Bapa dan Allah Anak sederajat, yang tidak sepakat bidat. Termasuk Arius waktu itu, yang akhirnya harus dikucilkan. Ya, nah kita lihat. Sekarang ini ketika Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono juga menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu di bawah Allah Bapa, orang marah juga. Sesat itu katanya. Ngikutin Arius katanya. Lah padahal Pak Eras nggak pernah belajar sama Arius yang hidup di abad ketiga. Buku-bukunya juga Anda nggak bisa baca apa ajaran Arius. Memang salah satu pendapatnya sama dengan pendapat Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tapi bukan berarti Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono belajar sama Arius. Kebetulan satu aspek itu saja yang sama. Oke? Ada poin yang menarik di dalam sikap Pak Chandra Teja dalam hal menengahi perselisihan tentang oknum yang pro dan yang kontra terhadap ucapan Pak Pendeta Erastus Sabdono. Analisisnya, saya mempunyai analogi yang kuat. Sosok Pak Chandra Teja ini bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang yang mampu menjadi moderator atau pengayom di dalam sebuah perdebatan, dan gak menutup kemungkinan Pak Chandra Teja juga bakal mendapatkan kritikan ya. Bisa jadi akan ada oknum yang bakal gak setuju juga dengan pendapat Pak Chandra Teja. Kalau penilaian dari saya pribadi, Pak Chandra Teja ini sangat mengagumkan ya. Bagaimana beliau dengan bijaksana memberikan edukasi yang menginspirasi dalam menengahi sesuatu yang dianggapnya benar menurut Bible. Pak Chandra Teja ini bisa saya katakan adalah contoh nyata oknum yang akan menjadi teladan penting, karena beliau memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan dalam memperjuangkan hal-hal yang benar.
Nah, kita lihat nih ya. Tentu yang bilang Allah Bapa dan Allah Anak atau Tuhan Yesus ini sederajat, tentu ada ayat Alkitabnya. Yohanes 10 kita baca dari ayat 27 sampai 30. Ini berbicara mengenai domba yang diberikan oleh Bapa dan Tuhan, dalam ini Tuhan Yesus, menggembalakannya. Ayat 30 yang menarik, ini adalah ayat yang dipakai oleh orang-orang yang menyatakan Allah Bapa dan Allah Anak sederajat. Karena bunyinya adalah, aku dan Bapa adalah satu. Maka dari ini pun orang bilang YHWH atau Yahweh, tapi kalau orang Yahudi nggak boleh sebut Yahweh ya, sebutnya Adonai, satu. Aku di dalam dia, dia di dalam aku, kira-kira begitu ya. Satu, sederajat, sama tinggi. Ayatnya ini ya. Tapi kalau kita lihat ayat 29 sebenarnya ada yang menarik tuh, yang orang nggak mau lihat, lihatnya langsung 30. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Artinya apa? Lebih besar dari siapapun, termasuk Yesus yang berbicara. Ini kan huruf merah semua ya. Di sini sebenarnya sudah ada indikasi Tuhan Yesus bilang Bapa itu lebih tinggi dari siapapun, termasuk aku. Walaupun ayat 30-nya bilang aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya apa ayat 30 yang saya kasih garis kuning itu? Maksudnya aku ini, dalam hal ini Tuhan Yesus dan Bapa satu dalam arti penggembalaan. Menggembalakan domba yang sama. Itu satu dalam penggembalaan. Ini tidak berbicara mengenai hakikat yang sama. Enggak, Pak.